cara berekspresi itu kan macam-macam. Sama dengan cara menyampaikan kebenaran itu tidak harus terlihat benar. Menyampaikan kebaikan tidak harus terlihat baik. Karena ilmu baik dan benar itu ilmunya Allah. Bagi saya itu eyang pang. Apa? Ya, eyangnya apa? Eyang ya. Mbah pang. NU itulah sebagai pagar budaya, ya, kekayaan, ya, cermin dari satu pancaran surga yang ada di negeri Pertiwi ini. Dan kemudian ya secara sadar gitu ya, semangat NU itu adalah bagaimana ini dirawat dan kemudian diberikan buat semua makhluk, ya, dengan rahmatan lil alamin itu. Dan oi, salam silaturasa. Ya. Salam silaturasa. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu sedunia. Ibuku, ibumu, ibumi kita semua. Luar biasa. Assalamualaikum, apa kabar sobat-sobat? Kali ini kita sedang berada di suatu tempat di daerah Jakarta pokoknya. Nah, hadir tamu yang luar biasa karena biasa di luar. Biasanya di luar. Bung Mike ya. Marginal. Ya. Saya tahu beliau apa ya, dari Marginal itu, Pak. Bung, saya manggilnya Bung aja ya. Bebas deh. Bung ya. Bung Mike, suatu musik yang kalau dalam pandangan saya ini atau seawam saya ini alirannya saya suka karena pemberontakannya. Pemberontakannya melawan ketidakadilan, melawan penindasan dan perlu digarisbawahi loh. Apa? Pemberontakan tadi, gitu ya. Ya kan? Maksudnya pemberontakan dalam tanda kutip. Iya, berotak. Berontak. Oh, jadi berontak. Berontak itu berotak. Iya. Jadi harus pakai otak ya. Pakai otaknya ya. Luar biasa. Salah satu lagu yang saya tahu itu atau yang saya suka itu lagu Aku Ingin Sekolah Gratis itu. Iya, Aku Ingin Sekolah Gratis. Luar biasa, di mana Marginal itu sepertinya ingin bagaimana Indonesia itu menggratiskan sekolah atau membiayai, ya gitulah. Betul. Marginal identik dengan band punk yang diikuti atau followernya itu anak-anak punk ya, anak-anak punk dan sebagainya. Nah, mungkin sebelum lebih jauh, saya ingin tanya dulu ini, kalau kemarin saya baca itu nama Bung Mike itu Mikail Israfil, itu bener nggak itu? Setengah-setengah. Oh, setengah-setengah ya. Mikail itu nama anak saya. Makanya Bang suka kan nama bapak itu dipanggil sama nama anak ya kan? Oh iya. Mikail. Iya. Pak Mikail, ya kan? Itu nama anak yang nomor 2. Iya. Israfil emang nama saya. Iya. Gitu. Kalau M-nya M Israfil. Oh iya. Wah, namanya nama-nama malaikat ya. Luar biasa. Nah, Marginal itu sendiri itu secara singkat seperti apa, bisa digambarkan? Mungkin kan ada yang belum tahu di pemirsa kita. Iya, Marginal adalah satu keputusan secara sadar sebenarnya ketika menggunakan instrumen musik sebagai corong untuk menyuarakan satu harapan ya, terus nilai juang ya, ekspresi terhadap satu situasi dan kondisi ya, yang pastinya berangkat dari satu bentuk di mana bahwa kita betul-betul berjibaku dengan masalah yang kita hadapi itu sendiri. Nah, itulah hasil tangkapannya. Kemudian kita buat lirik dan kemudian kita dandanin dengan musiknya. Gitu loh. Jadi memang awalnya Marginal itu adalah memang sebagai kolektif musik atau secara sadar menggunakan musik sebagai kendaraan untuk kita menyampaikan apapun itu terkait yang menjadi harapan ya, menjadi satu nilai juang ataupun kemudian mendokumentasikan satu peristiwa yang kita anggap bahwa ini banyak terabaikan oleh bangsa kita yang besar dan keren ini gitu loh. Maka ya kita yang punya inisiatif untuk bagaimana merawat itu bersama. Kebanyakan para follower atau pengikut Marginal ini atau fans ya boleh dikatakan itu dari kalangan anak-anak punk. Enggak juga. Ya? Karena memang kita
secara penampilan saja kadang kan kita mempermudah satu keadaan nih. Artinya bahwa memang banyak kali bahwa melihat persoalan, banyak melihat itu hanya melihat dari apa yang dilihat aja. Ya loh. Ya. Dan banyak kali kemudian ya kita hanya menilai itu dari apa yang kita lihat. Ya. Seperti itu. Padahal ya mungkin secara penampilan dianggap punk, begini tatoan, ya mohawk gitu ya, mohawk, dianggap punk gitu kan, gitu. Padahal kita nggak selalu ada di segmen punk, kita no class no borders gitu, artinya bahwa kita tidak, ya semangat punk juga demikian, artinya dia tidak mau dibatasi, dia tidak mau terkukung oleh satu ruang ataupun keadaan. Karena disitulah dia sadar bagaimana menjadi hidup ya dengan apa yang kemudian melekat pada dirinya ya, sesuatu yang memang hidup ya, dan bagaimana dia juga harus punya kepekaan dan keperpihakan ya terhadap apa yang memang itu menjadi harapan, apa yang dirasakan seperti itu. Nah, dialektikanya seperti itu. Jadi punk itu memang pada prinsipnya ya memang tidak dia tidak terstruktur, dia tidak hierarkis, gitu ya. Dan punk itu representasi dari satu kebebasan individu. Gitu. Bagaimana ya bicara atas kebebasan dan kemerdekaan sebagai manusia itu. Ya, dan ini perlu teman-teman juga ketahui bahwa hari ini baru saja Marginal merayakan ulang tahunnya yang ke-26 ya. Jadi sudah 26 tahun berkarya, dan ini suatu usia yang cukup fantastis ya, karena banyak suatu kelompok itu bubar di tengah jalan. Ini kita apresiasi sekali, dan baru saja tadi juga dirayakan bersamaan dengan Hari Ibu 22 Desember dan kerawuhan Ibu Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, istri mendiang Gus Dur. Nah, saya itu berjumpa secara langsung dengan Bung Mike ini kemarin di acara Les Bumi sebenarnya, Les Bumi PBNU, di mana Bung Mike itu juga dan kawan-kawan itu nyanyi-nyanyi. Nah, Basecamp itu samping sebelahnya tuh. Oh ya, Basecamp itu ya. Itu sampingnya. Nah, terus hari ini juga mengundang istri mendiang Gus Dur. Nah, pertanyaan saya ini, sejak kapan sih Bung Mike dan teman-teman ini merasa dekat atau masuk ke lingkaran ini, lingkaran Gus Durian, lingkaran NU ini, itu sejak kapan? Ya kalau mau diurai sejak kapan, sebenarnya ya ini yang membedakan cuma masalah ruangnya saja, dan bagaimana menyampaikannya, gitu. Ya, ini membedakan soal bagaimana menyampaikannya, ruangnya, gitu ya, ruang pertarungannya ya, gitu ya. Itu saja sih yang membedakan. Nah kebetulan ya memang kita di jalan, gitu ya. Nah di jalan ini kan memang penuh liku-liku, gitu ya, jalan terjal, berlobang, segala hal, ya. Dan justru disitulah kemudian kita ditempa, ya, diajarkan, gitu ya, dengan guru-guru jalanan yang ada, sehingga ya semangat kita artinya secara frekuensi, ya, nalar kesadaran dan apa yang kemudian diperjuangkan oleh warga Nahdien, ya, para ulama NU, yai NU, gitu ya. Ya teman-teman Les Bumi dan sekitarnya, ya, itu memiliki satu persamaan yang kuat, ya loh, dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab itu, gitu loh. Terutama ya tentang bagaimana menanamkan jiwa kepedulian kebangsaan, gitu ya. Ini yang sebenarnya punya kesamaan yang kuat dari semenjak itu, gitu loh. Ya, jadi nggak bagi Mike nggak aneh ketika Mike harus bersanding dengan teman-teman di NU misalnya, gitu ya. Ya, malah justru ini loh rumahnya yang harus kita juga rawat bersama dan juga berikan appreciate, ya, yang setinggi-tingginya, ya, karena bagi Mike bahwa kebaikan itu kan bukan kita yang buat hari ini, kita hanya kebaikan ini kita hanya menerimanya, menikmatinya, ya loh, bahkan kemudian mengulang-ulang saja kebaikan yang sudah ada.
Ya, loh. Ya, jadi kebenaran kebaikan itu ya sudah ada sebelum kita dilahirkan kan. Dan faktanya hari ini, nyatanya hari ini, dan kemudian yang harus diakui, aku punya kebebasan kemerdekaan hari ini. Itu karena juga adalah perjuangan daripada orang-orang tua, orang-orang terdahulu, ya para pejuang pahlawan bangsa ini. Dan itu juga yang merupakan satu semangat yang selalu digelorakan ya oleh NU. Dan bagi Mike, NU itulah sebagai pagar budaya, ya, kekayaan, ya, cermin dari satu pancaran surga yang ada di negeri pertiwi ini. Dan kemudian ya secara sadar gitu ya, semangat NU itu adalah bagaimana ini dirawat dan kemudian diberikan buat semua makhluk ya, dengan rahmatan lil alamin itu. Dan kemudian itu Mike akui dengan adanya Mike seperti ini adalah salah satu bentuk dari satu perjuangan, dari nilai-nilai baik gitu loh, yang diwariskan oleh para guru-guru kita di Nusantara ini. Iya, luar biasa. Jadi memang banyak sisi kesamaannya ya, iya. Dan memang keunikannya juga ya, keunikannya. Dan perlu makin nakal makin NU ya, makin nuakal. Nuakal dan nanti marginual. Nah, tadi Bung Mike dan kawan-kawan dari santri itu juga collab, nyanyiin lagu, ada Sholawat Badar, ada Lir Ilir, ada Yalal Waton, terus apalah banyak, luar biasa. Saya tadi bersemangat juga, ada Iwan Fals juga tadi. Nah itu, jadi memang kolaborasi yang unik dan menarik, karena kalau memang kita perhatikan kaum santri itu juga menarik ya, di tengah modernan itu ada kok. Mungkin kalau orang Amerika ya datang ke sini, ini apa ya, kok sarungan pakai sendal gitu, malu unik ya gitu. Jadi apa ya, ada sisi-sisi yang memang kesamaan dan itu juga perlu dirajut. Ya sebenarnya kita memang juga nggak membatasi sebenarnya. Orang NU Gus Dur sendiri nggak membatasi ya, bergaul dengan siapa saja, asal memang di situ yang diusung itu adalah nilai-nilai kebaikan. Bahkan yang dibela Gus Dur itu waktu itu kan juga kadang kontroversial, kayak Inul gitu. Pelaku seni banyak dibela gitu. Artinya bukan membela soal benar dan salah, padahal saya soal manusianya, jangan sampai dihinakan dan lain sebagainya itu ya. Ini kemarin baru saja haul Gus Dur ya, Bung Mike mungkin tahu, dan tadi malam juga di Tebu Ireng. Mungkin apa sih kesan Bung Mike? Pernah jumpa belum? Iya, pernah tapi ya? tidak secara tadi seperti Bu Nyai ya. Nyai ya. Tadi dekat banget ya dengan Bu Nyai Sinta, dikasih apa itu, tumpeng segala macam, luar biasa. Nah, tapi yang belah pernah lihat itu, beruntung saya belum pernah lihat itu. Jadi ibarat zaman dulu ini sahabat saya tabiin. Pernah lihat Nabi sahabat itu tabiin, nggak lihat. Saya belum pernah lihat, cuma dari foto dan cerita-cerita. Mungkin kesannya apa? Kesan Bung Mike sendiri kepada sosok Gus Dur ini. Kebanyakan kan kesan dari kiai, dari apa-apa itu sudah mainstream sekali. Ya, ini dari pelaku dari Gus Dur adalah orang yang dekat sama kita. Itu artinya dekat dengan semua semua orang, ya dekat dengan semua aspek, ya, yang memang ya bisa dikatakan ya cerminan sebagai manusia yang seutuhnya, gitu loh, ya, yang memang tidak terbentuk oleh sistem apapun, itu loh yang ada. Tapi dia hadir ya sebagai dirinya sendiri, gitu ya, sebagai manusia yang kadang kemudian dianggap aneh oleh kelompok yang memang tidak tersadari ya, tidak sadar bahwa mereka juga adalah sosok yang sama seperti Gus Dur sebagai manusia, tapi karena sudah terkontaminasi, sudah terpengaruhi, sudah banyak tadi nilai-nilai yang bukan didapatkan atas dirinya, ya, sehingga dia menjadi orang lain. Nah, maka ya banyak kali orang-orang yang seperti Gus Dur pun dianggap yang sama seperti halnya Gus Dur. Ya kayak mereka aja. Marginal ini juga mungkin ya. Kayak kita aja menyuarakan hal-hal yang tabu ya. Diam aja salah. Diam aja salah gitu. Apalagi ngomong-ngomong yang kontroversi gitu. Diam aja salah. Nah, artinya ya bagi Mike ya Gus Dur itu orang yang dekat dengan semua orang, ya, dengan semua umat, dengan semua kaum, ya, dengan semua kelompok, ya, semua golongan, ya. Dan
sosok Gus Dur ini sosok yang sangat menghibur. Bukan hanya menghibur, Mike membuat tulisan bahwa tidak cukuplah mengenal namanya saja, gitu ya. Siapa sih yang tidak mengenal? Dia presiden, kan gitu kan gitu ya. Pasti semuanya mengenal satu sisi yang lain, gitu ya. Nah, bahwa Gus Dur ini bagi Mike adalah sosok yang sangat jenius, ya, yang mampu untuk kemudian mengemas kejeniusannya, ya, itu dengan hal-hal yang ringan, gitu loh, yang membuat orang merasa tidak merasa canggung atau tegang seperti itu loh, ya. Justru dia membantu banyak orang untuk merasa harus terbebaskan, ya, merasa terbebaskan atas dirinya, atas keterbelengguannya. Ini yang saya melihat kejeniusan sosok seorang Gus Dur, ya. Terus yang pastinya sampai hari ini, ya, dia tetap mengopeni kita, gitu loh, walaupun dia sudah pulang. Ya. Jadi utuh ya, karena beliau itu juga apa ya, pernah jadi juri festival film, memimpin Dewan Kesenian Jakarta. Selera musiknya juga dari simfoni berapa itu nomornya saya sudah lupa, tapi selain musik barat juga kayak lagu tradisinya yang saya tahu itu Sigro Milir itu beliau suka. Lagu Jawa itu, lagu tembang di dalam ceramah itu kadang nyanyi Sigro Milir, terus juga kayak tadi Ilahilas dan sebagainya. Sosok yang juga mencintai seni, gitu, karena seni itu konon ya membuat jiwa jadi halus, jadi peka, gitu ya. Dari perspektif itu sendiri seperti apa Marjimal memaknai seni itu? Ya, seni itu kan satu ekspresi yang kemudian keluar ya, ekspresi yang dikeluarkan, ya, yang ekspresi itu kan bisa jadi spontan, bisa jadi kemudian memang dipelajari akhirnya menjadi satu alur, ya, yang kemudian itu bisa diperkaya dengan hal-hal yang berkembang seperti itu. Yang pada akhirnya bahwa ya cara berekspresi itu kan macam-macam. Sama dengan cara menyampaikan kebenaran itu tidak harus terlihat benar. Menyampaikan kebaikan tidak harus terlihat baik. Karena ilmu baik dan benar itu ilmunya Allah. Ya. Kayak gitu. Ya, dan kebaikan dan kebenaran itu sudah ada sebelum kita dilahirkan. Nah, ini yang saya kutip ini dari guru jalanan juga, dari Mas Anto Baret. Ini luar biasa saya melihat dengan bagaimana bicara seni itu, ya bicara sesuatu yang representasi dari setiap orang. Setiap orang itu memiliki kadar atas itu, ya, dengan caranya. Ya, seperti itu. Ya, ini yang aku pikir kalau bicara soal seni tadi. Ya, jadi apa ya, sosok yang utuh ya. Ya, tapi kalau Gus Dur itu memang hadir di mana-mana. Dia hadir dalam keperpihakan, untuk membela kaum yang lemah. Itu satu sisi, gitu loh, ya. Dengan kejeniusannya dia, dengan kemudian kearifannya dia, ya, yang memang sudah dibentuk, ya. Seperti apa sosok orang Gus Dur itu? Aku kira bahwa dia hadir untuk menguatkan kita, ya, yang kemudian Gus Dur sangat mengerti, gitu loh, bahwa kehidupan ini seperti apa, ya. Banyak kali kemudian orang mendapat perlakuan yang tidak adil, seperti apa, gitu loh. Dan Gus Dur peka tuh untuk itu, ya. Dan dia sadar untuk kemudian bagaimana melakoni dirinya, ya. Nyari seorang kiai besar kok jarang ngomong dalil, dan dekat dengan rakyat, ya, ke kampung-kampung, ke anak-anak jalanan itu. Saya lihat video ceramahnya itu ada dengan musisi-musisi jalanan, gitu-gitu. Nah, spirit Gus Dur dan nilai-nilai Gus Dur itu kan sudah sepakat tentunya kita harus perjuangkan. Artinya kita lanjutkan, ya. Bagi saya itu eyang pang. Apa? Ya, eyangnya apa? Eyangnya. Mbahnya, ya. Mbah pang. Karena beliau tidak mewarisi harta, mewarisi apa kan generasi kita, tapi mewarisi nilai-nilai itu. Nah, ini kebetulan ini momentum Haul Gus Dur juga, dan Februari mendatang itu NU, salah satu organisasi yang sudah lama Gus Dur di dalamnya itu mau sahabat, gitu.
Nah, harapan Bung Mike sendiri kepada terutama generasi muda lah ya, kalau yang sudah tua-tua, kepada generasi muda NU, generasi muda Indonesia itu seperti apa harapannya ke depan? Ya, harapannya bahwa kita tidak kurang-kurang bersyukur ya, ada dalam satu barisan NU dan warga NU dan warga Nahdiyin, ya, artinya bahwa itu sangat mencerminkan tentang Indonesia dah, ya. Ya, setidaknya nanti dari situ bisa berkembang kita untuk memahami lebih lagi kedalaman tentang marwah atau semangat NU itu sendiri, gitu ya. Jadi untuk teman-teman muda, teman-teman NU, mari terus kreatif, produktif, inovatif, ya, progresif, gitu ya. Artinya bahwa kita punya satu kebanggaan atas satu budaya warisan, ya, daripada guru-guru, orang tua, ya, yang ada di tanah yang kita cintai ini, tanah air yang kita cintai ini, bahwa kita tidak berkurang sebenarnya. Hanya tinggal persoalan bagaimana tetap semangat, ya, tetap belajar, ya, untuk kemudian terus menghadirkan satu kemanfaatan, ya, dan kemudian mengambil segala ruang-ruang yang ada untuk kemudian diisi dalam ruang-ruang yang diisi dengan kemanfaatan itu sendiri. Ya, bagi Mike, bersyukur Mike jadi warga Indonesia, ya, yang kemudian ya jadi orang Nusantara, ya, yang punya kesempatan untuk bisa mengenal semangat NU itu sendiri, gitu ya. Beruntung sekali, jadi jangan disia-siakan, ya, jangan sekedar hanya bangga, ya, jangan sekedar kemudian hanya ada menjadi bagian di dalamnya, tapi mari bersama-sama, ini tergantung kita semua, kitalah yang harus bisa memberikan sesuatu yang terbaik, ya, memberikan kontribusi, ya, untuk rumah yang kita sayangi, kita cintai dan kita banggakan itu. Iya. Luar biasa saja yang saya juga bersama-sama. Nah, bersama-sama ini kadang hari ini sulit, Bung. Bersama-sama karena perbedaan, beda suku, beda agama, beda aliran, mungkin aliran musik, ya, beda tapi macam-macam. Untuk di NU itu sebenarnya udah kelar, ya, udah selesai. Dan inilah salah satu kekayaan yang harus dikenali secara utuh. Ya. Kelar itu loh. Ya. Kenapa kita harus dibawa lagi dengan pelajaran anak TK sih? Nah, gitu ya. Loh, kita dipaksa nih gitu loh. Orang NU diajak keluar, ya, untuk kemudian ini loh lebih bagus loh. Ternyata pelajaran anak TK gitu. Oh ya, gitu. Loh, padahal dia dan ada yang tertarik juga. Iya, banyak yang tertarik lagi pula. Nah, ini yang balik gitu, ya. Artinya bahwa rumah kalian ini, ya, rumah kita ini udah keren banget. Udah keren. Ya, keren banget udah. Ya. Tinggal dimantepin aja rasa kesadaran dan kebanggaan tadi. Ya. Jangan linglung. Iya. Akar yang kuat itu ya dia kan nggak akan berpindah kemanapun. Gitu. Ya, ketika memang akarnya tadi memang kuat. Nah, akar ini kita artikan sebagai satu kedalaman atas nilai keyakinan kita. Gitu. Ya, bagaimana kita berkhidmat kepada apa yang kita anggap bahwa memang sudah final, sudah utuh, gitu, ya. Apa yang kemudian orang tua kita, guru-guru kita, ya, yang diberikan di tanah negeri, ya, Nusantara yang kita cintai ini. Udah. Ya. Kita tinggal melanjutkan, mengisi, memperbaiki apa yang kurang. Itu sesuatu yang yang mesti kita lakukan. Nah, mungkin ini sudah 26 tahun marginal khususnya. Tadi kayaknya ada lagu baru itu. Lagu baru atau bukan? Yang mana tuh? Yang terakhir itu nggak pernah ada lagu-lagu baru di marginal. Gitu ya. Gitu loh. Karena kadang sebelum direkord, ya, jadi album, udah viral dulu. Lagu itu sudah viral duluan, gitu. 2 tahun 3 tahun yang lalu gitu baru rekor. Gitu. Ya, jadi nggak ada lagu baru. Termasuk lagu tadi Ibuku, Ibumu, Ibumi kita semua. Gitu. Ya. Nah, terus untuk setelah 26 ini apa? Ada rencana ke depan bikin album, bikin tapi tetap terus berkarya yang jelas atau seperti apa dari marginal sendiri? Ya, kalau memang
memang apa perintahnya begitu. Oh, gitu. Ya, yang pasti kita nggak bisa lari dan sembunyi deh. Oh, iya. Yang pasti kita nggak akan kemana-mana. Ya, artinya ya inilah yang selama 26 tahun ini justru ini adalah satu pelajaran besar bagi kita untuk kemudian bisa lebih produktif, lebih kreatif, lebih bisa memahami tentang kebutuhan komunikasi dengan peradaban wajah dunia yang berkembang, sehingga kita semakin kemudian dituntut untuk bagaimana bisa terus mendampingi kebutuhan teman-teman untuk bisa punya semangat buat kita bisa melakukan perubahan bersama yang lebih baik. Oke, terima kasih Bung Mike. Ini selamat untuk ya 26 tahun Marginal. Semoga ke depan terus berkarya dan tadi saya menyimak kolaborasinya itu bagus. Mungkin bisa ke depan bisa di ya. Iya, Kolaborasi antara santri ini Rebana yang ngecek-ngecek dengan yang alirannya agak underground. Wah, ini kolaborasi yang mungkin kontras tapi asik gitu. Kedepannya kita ingin buat lagi running. Kita akan buat namanya Burdah Jalanan. Burdah Jalanan luar biasa ya. Nah, itu salah satunya melibatkan teman-teman dari tim Hatro dan beberapa teman-teman dari satu pengajian atau majelis ya yang memang juga basis NU teman-teman ya, ataupun kemudian di kelompok penyanyi jalanan di mana-mana saja. Dan rencana kita akan membuat itu. Ini bagian juga upaya untuk kita merawat nilai-nilai ya, nilai-nilai luhur yang ada di budaya kita. Oke, terima kasih Bung Mike, sukses selalu. Terima kasih atas obrolannya yang sama-sama. Semoga teman-teman semua bisa mengambil manfaat dari obrolan kita di sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.